Ya, sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Andi Zulkarnain atau Cul Malarangeng terkait skandal proyek Hambalang. Dan untuk mengetahui pemeriksaan oleh KPK, segera kita bergabung dengan rekan Juan Alexander di sana. Juan, bagaimana jalannya pemeriksaan hingga saat ini? Ya. Baik Alfat, Yomi dan juga pemirsa, memang hari ini KPK kembali melakukan pengembangan terkait dengan 3 kasus yang saat ini dipegang oleh KPK. Yang pertama adalah terkait dengan korupsi sarana olahraga di Hambalang. Kemudian yang kedua, nanti juga ada pengembangan terkait dengan kasus kuota atau dugaan suap dalam kuota daging sapi impor. Dan yang ketiga, yang baru saja diperiksa, datang ke KPK memenuhi panggilan, ialah Irjen Joko Susilo dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM di kepolisian. Dan pemirsa, Chief Executive Officer Fox Indonesia, Andi Zulkarnain atau Cul Malarangeng, dalam pemeriksaan sebelumnya memang mengaku menerima uang 2 miliar dari Herman Prananto, yaitu seorang petinggi PT Global Daya Manunggal. Cul didampingi oleh sang kakak tadi, Rizal Malarangeng, dan beberapa tim menghadiri langsung dan memenuhi panggilan KPK sebagai saksi. Dan dalam kaitannya dengan kasus Hambalang, uang yang diakui atau diterima oleh Cul dari Herman melalui staf khusus Menpora Bidang Kepemudaan, M. Fahrudin, dan juga PT Global Daya Manunggal merupakan salah satu perusahaan rekanan proyek di Kemenpora. Cul mengaku telah bertemu Herman sebanyak 2 kali, yaitu pada April 2010 dan Mei 2010. Namun Cul membantah uang tersebut berkaitan dengan Hambalang. Dalam kasus ini, Cul diperiksa sebagai saksi atas 2 tersangka, yaitu mantan Menpora Andi Alifian Malarangeng dan Kabiro Keuangan dan juga Rumah Tangga Kemenpora Dedi Kusdinar yang menjadi tersangka. Dalam hal ini, Cul juga diduga ikut mengatur pemenangan PT Global sebagai perusahaan subkontraktor proyek senilai 139,9 miliar dan 2,4 miliar dari PT Adi Karya. Dan pemirsa, selain Cul, hari ini KPK juga menghadirkan saksi-saksi dari anggota DPR, yaitu saksi Eko Hendo Pratomo dari fraksi PAN dan juga Sul Fadli yang ada di Komisi 10 DPR. Dan tidak hanya terkait dengan kasus Hambalang, rencananya KPK hari ini juga akan melakukan pengembangan kasus dengan melakukan pemanggilan terhadap tersangka Lutfi Hasan Ishak dalam kasus suap kuota impor daging sapi beberapa waktu lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka-tersangka kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi yang direncanakan akan dilangsungkan pada hari ini. Pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan kedua kalinya bagi tersangka LHI atau Lutfi Hasan Ishak. LHI tertangkap lewat pengembangan operasi tangkap tangan terhadap 2 direktur PT Indoguna, yaitu Juat Effendi dan Arya Arbi Effendi. Keduanya ditangkap di rumah Arya karena telah memberikan uang 1 miliar kepada Ahmad Fatona. Ahmad Fatona juga ikut ditangkap KPK di lokasi berbeda, yaitu di Hotel Le Meridien pada siang hari, setelah menerima uang imbalan pengurusan kuota impor daging sapi di kantor PT Indoguna pada siang hari. Sehari setelah penangkapan Juat, Arya, dan juga Ahmad Fatona, barulah KPK menangkap mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak yang diduga ikut terlibat dalam suap. KPK kemudian menyangkakan Lutfi dan Ahmad dalam pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 5 ayat 2 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Hingga siang hari ini memang LHI atau Lutfi Hasan Ishak juga belum datang ke kantor KPK di Kuningan. Tadi baru Cul Malarangeng atau Andi Zulkarnain Malarangeng yang telah memenuhi panggilan sebagai saksi atas nama Andi Alifian Malarangeng dan juga Dedi Kusdinar. Dan disusul baru saja juga hadir di gedung KPK untuk memenuhi pemeriksaan adalah Irjen Joko Susilo dalam keterkaitannya dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas. Demikian perkembangan untuk sementara ini. Kembali ke Anda di studio. Juan, mungkin kami masih ingin mengetahui terkait perkembangan penyelidikan dari KPK terkait keluarnya sprindik yang mencantumkan nama Anas Urbaningrum. Apakah sudah ada keterangan lebih lanjut terkait hal ini dari KPK? Ya, baik Alfred, dan memang hal itu juga menjadi satu momen yang memang masih ditunggu-tunggu oleh para awak media di sini. Dari KPK lewat
Johan Budi atau beberapa jajaran memang belum mengeluarkan statement resmi atau informasi resmi, keterangan lebih lanjut terkait dengan dugaan bocornya sprindik, terkait dengan status tersangka dari Anas Urbaningrum yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun hal ini masih terus menjadi sebuah pembicaraan dalam KPK, apakah memang sprindik yang sudah keluar atau sudah bocor sebelumnya oleh keterangan media ini merupakan sprindik yang sah atau tidak. Masih menjadi perdebatan, namun dalam hal itu KPK juga menyatakan bahwa akan bekerja kembali bermaksimal dan akan lebih berhati-hati dalam menentukan. Karena memang status tersangka ini bukan suatu yang mudah untuk ditentukan oleh pihak KPK. KPK bersama dengan penyidik dan juga jajaran harus benar-benar mempunyai dua alat bukti yang sah untuk menentukan apakah seseorang dapat dijadikan tersangka atau tidak. Dalam hal ini, dalam hal sprindik terkait dengan adanya nama Anas Urbaningrum di dalamnya masih belum dikonfirmasi oleh KPK, namun dalam waktu dekat mungkin pihak dari KPK juga akan memberikan keterangan lebih lanjut. Begitu, Alfat.